Pemirsa, petisi, seruan dan juga manifesto bergiliran disampaikan Civitas Akademika. Mereka menyerukan agar Presiden Joko Widodo tidak menyalahgunakan kekuasaan. Alih-alih mendengar, istana balik menuding suara kampus sebagai perang narasi untuk kepentingan elektoral. Pernyataan istana hanya melahirkan kecaman dari insan kampus. Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, bahkan menyebutnya sebagai penghinaan kepada akademisi. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marah. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami guru besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih, sayangku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Jangankan dirimu, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela-rela, rela aku relakan. Rela-rela, rela aku relakan. Oke teman-teman, nonton gayung rela, aku rela. Rela siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Rela nggak rela. Anies ya rela, Prabowo kita juga rela, Itu paling rela, John. Ganjar juga kita rela. Kalau nggak rela terus mau ngapa? Toh kita juga masyarakat kecil seperti ini. Siapapun yang presidennya kita tetap harus bekerja. Itu dia. Nah, pembahasan kita kali ini adalah memanasnya suhu politik menjelang pencoblosan. Nah, kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Nah, siapa yang mau duluan nih? Aku boleh. Wih, wah, Kayaknya udah persiapan. Udah persiapan. Siap. Answernya Selama 5 persiapan. Apa jangan-jangan memang sudah panas dari rumah? Oke, boleh. Silakan Mas Dik. Tadi pertanyaannya apa? Suhu politik memanas menjelang pemilu, menjelang coblosan. Suhu politik memanas. Ya. Itu sesuai dengan hukum aksioma. Hukum Jadi, apa lagi tuh? Hukum aksi yang dibuat. Sebetulnya kita itu keliru. Suhu politik memanas, tapi yang di atas itu adem ayem sebetulnya. Kita itu cuma dibuat diprovokasi sehingga kita ini semakin panas, semakin mendukung. Padahal sebetulnya mereka santai-santai aja. Jadi itulah politik, John. Ya. Jangan sampai kita terprovokasi. Kita santai-santai aja. Gak usah John, kamu belain Ganjar-Ganjar kayak gitu. Gak perlu. Kita nyantai-nyantai aja. Kamu Seharusnya moderator netral.
Kamu kok bisa-bisa ya menuduh saya loh. Teman-teman Gayeng loh. Saya tidak pernah membela salah satu paslon karena saya di sini posisinya moderator. Ya kalau di luar dari moderator ya saya membela sesuatu ya boleh. Tapi kamu bisa bawa ke sini dong. Jokowi Nanti- aja boleh kampanye. Boleh dong. Haknya Oke. dia kan. Siapa lagi? Oke, Liwan, Wan. Tanggapi, Wan. Nah tadi hukum apa namanya? Aksioma. Ya, tapi ini ada lawannya yaitu hukum hernia. Jadi, Iya. jadi saya senang sekali bahwa apa yang dikatakan oleh Pak John bahwa kita ikhlas ya. Maksudnya Ikhlas, kalau seandainya iya. Ganjar ikhlas, siapapun yang menang ikhlas. Nah, ya. nah. Cuman hanya kok jeding saja ya, kayaknya kurang begitu rela ya. Kalau seandainya Ganjar yang menang atau Anies yang menang. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan apa namanya suatu pilihan politik. Kita demokratis ya. Dan ini memang suhu memanas Pak John. Iya. Ya. Seperti memanasnya antara kubu kami dengan kubu mereka. Ya, yang jelas ini kan ontran-ontran jadi rame. Petisi sudah muncul dari UGM. Para guru besar yang boleh dikatakan dia adalah tokoh tidak hanya mendidik bangsa, tetapi seorang Jokowi itu juga lahir dari UGM. Jadi wajar kalau saat ini guru besar atau bapaknya itu mengingatkan anaknya tentang konstitusi, tentang hal-hal yang terkait dengan komitmen bagaimana membangun demokrasi yang benar. Tapi saat ini itu terjadi penyelewengan. Seperti itu kalau kata guru besar. Iya. Enggak. Balik Itu lagi. katanya guru besar, Enggak. Ini ada apa dengan Jokowi sih sebetulnya? Kenapa yang lain justru yang pilihan presiden kenapa Jokowi yang kayaknya berperan besar? Ini ada apa dengan Jokowi? Kenapa sampai guru besar UGM mengingatkan Jokowi? Oh iya, Ada apa sih sebetulnya? negara ini ibarat perahu. Memang bebas mengalir. Proses apa namanya negara ini dibangun oleh seorang nahkoda yang bernama Pak Jokowi. Maka itu hanya mengingatkan Pak John. Cuman dari istana itu pernyataannya, mohon maaf ya, agak miring, negatif dan tidak meyakini bahwa suara-suara hati dari para kampus, para guru besar itu dianggap hanyalah untuk mengangkat elektoral. Hanya mengangkat elektoral dan hanya memihak salah satu paslon. Seperti tidak meyakinkan. Iya, paham. Guru saya. besar marah dong. Iya, artinya banyak kalangan atau guru besar atau beberapa kalangan yang mengatakan bahwa sebetulnya sekarang Jokowi sedang tidak netral. Iya. Padahal dia adalah seorang presiden, mestinya netral. Nah, kalaupun dia mau berkampanye, mestinya dia cuti. Itu kan undang-undangnya begitu mengatakan. Iya. Tidak menggunakan fasilitas negara, uang negara, dan sebagainya lah. Nah, menurut pendapat sebagian kalangan, Jokowi sudah menyalahi itu, Mas. Dimulai dari MK. mencalonkannya lah Gibran itu dimulai dari situ, Mas. Penyangkanya ketidakpercayaan itu sebetulnya. Iya, dan mulai mencuat kan terkait dengan MK. Memang ini masa-masa mau pencoblosan, tetapi MK muncul lagi nih. Orang Solo, anak Solo, mahasiswa UNS. Apa tuh? War prestasi Gibran. Akhirnya apa? Menggugat 10 juta. Tanggapan Gibran apa? Ya nanti kita tindak lanjuti. Begitu. Kalau tidak benar harusnya nggak benar itu. Fitnah itu. Gitu. Berarti memang sudah ada rencana-rencana kan gitu. Artinya kamu juga mau mengatakan bahwa sebetulnya dari awal Gibran sudah merencanakan itu kan? Iya. Terus ya, itu menurut dugaan. pendapatmu gimana, Pak? Dugaan. Ya dugaan. Menurut pendapatmu, Pri, kayaknya udah gelisah bener kayaknya mau mengkonter jagoanmu itu. Saya yang harus saya pesankan pertama kepada Mas Kliwon, boleh tidak suka, boleh benci, tetapi jangan Nggak, saya ralat dulu, cuma tidak suka tuh mungkin, tapi beda sama benci ya. Oh iya, ya oke. Ya, Boleh Wan, ya. tidak suka, mau benci terserah. Jadi Lanjut. tetapi kita praduga tak bersalah itu kan kita harus berlaku ya. Kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau belum terbukti itu benar, maka jangan dulu kita berkata apa-apa. Nah, sama seperti ketika tadi Mas Kliwon mengatakan, kemudian apa tanggapan Mas Gibran saat itu? Ya kita lihat aja, atau kita tunggu aja pengadilan, atau sebagai, karena dia sendiri memegang teguh itu, nggak mau cerewet dulu gitu. Artinya ketika dia, itu tidak benar, langsung dibantah, itu juga membuat suhu politik juga makin memanas. Sementara
kita semua di sini berharap supaya makin panas, biarlah yang panas-panas saja. Kalau kita kan yang hangat-hangat juga cukup gitu. Kira-kira begitu. Enggak. Kembali kepada materi persoalan. Iya. Tadi saudara belum menjawab persoalan sebetulnya. Belum dari tadi. Menyimpulkan juga enggak. Saya juga mau tanya, belum jawab. Enggak, kalau kira-kira kenapa suhu politik sekarang ini memanas menjelang pencoblosan ini? Kira-kira menurutmu itu disebabkan oleh apa gitu? Sebenarnya Pak John, menurut saya memang setiap menjelang pemilu, apalagi mendekati waktu hari hanya, itu memang suhu itu makin panas. Itu sudah terjadi sejak dari pemilu kemarin. Gitu. Dan itu memang bagian dari gorengan. Gitu. Gorengan bagaimana orang-orang pemain politik itu juga bermain membuat suhu itu menjadi panas. Gitu. Semua kepentingan itu makin dimunculkan di sini. Ini yang perlu kita sebagai masyarakat, kita perlu mewaspadai dan jangan ikut-ikutan gitu. Gitu. Mendingan kita Matamu. Masuk. Wah, ke distract dia. jadi Dia sulit mencari titiknya gitu. jadi mendingan kita berpikir tentang panasnya Wanita. panasnya situasi keluarga kita aja dulu. Kita. Ya enggak kita semua lah, tapi ada di antara kita. Oke. Sekarang saya kembali ke Bapak pejabat kita, pejabat terendah di negeri ini, Pak RT. Ya. Nggak enak ngomong terendah. Apalagi pejabat lebih rendah daripada PRT. Tapi termulia dia. Ya, termulia. 32 tahun. Yang nggak dibayar lagi. Nih Pak RT, kira-kira ada apa kok suhu politik memanas menjelang pemilu ini? Menurut Pak RT ada apa nih Pak RT? Ini tidak lepas dari pimpinan negeri kita ya. Nah, ini sehubungan dengan banyaknya ini sivitas akademika. Artinya ini kampus-kampus udah mulai bergejolak juga. Dalam artian juga sudah prihatin ternyata pimpinan kita atau presiden kita udah terlalu banyak cawe-cawe. Ini yang ngomong para sivitas akademika loh. Ini pertama yang mempelopori dari UGM. Kemarin ada petisi Bulak Sumur, kemudian disusul Pajajaran. UI ya. UI, terus ada UNPAD, ada UNHAS, itu Andalas. itu kurang lebih 9 kampus-kampus ternama kita. Ya. Itu udah merasa prihatin dengan kondisi negara kita yang dianggap presiden terlalu banyak cawe-cawe. Nah, ini keprihatinan ini dia objektif loh. Dia karena dia tidak ikut partai politik atau apa. Nah, dikhawatirkan ini kalau terus-menerus terjadi seperti itu, nah, yang ditakutkan terjadi chaos ya. Nah, makanya dia memperingatkan Takutkan supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, ini mahasiswa juga belum terjun. Ini yang dikhawatirkan. Ya. Nah, makanya pimpinan kita harus bisa mengerem, kalau bisa tunjukkan kenetralannya. Nah, Karena kalau nggak netral dianggap membahayakan. oke. Ternyata Pak RT lebih banyak belajar daripada Kliwon. Mungkin sebegitu dulu. Nah, ini lampu merah lah. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita membahas tentang kekhawatiran beberapa kalangan tentang terlalu banyaknya cawe-cawenya Jokowi. Nah, menurut Mas Jeding, apakah benar Jokowi terlalu banyak cawe-cawe? Apa terlalu banyak mencampuri politik saat ini? Jokowi kan manusia biasa. Dia punya hak sebagai warga negara, punya hak sebagai manusia untuk membela siapa aja. Itu hak dia. Termasuk Jokowi. anaknya. Oh iya pasti dong. Kalau aku ya pasti anakku tak bela.
Dan itu wajar. Dimanapun wajar. Emang Megawati nggak bela Puan. Emang si siapa namanya? Si SBY nggak bela AHY. Ya. Semua bela, John. Betul. Jadi kalau dia mau kampanye, haknya Jokowi kampanye. Ya. Jangan disuruh netral ya. Ya. Jokowi kan punya sikap. Ya, persoalannya itu bukan gitu Mas Dery sebetulnya. Persoalannya itu kalau Jokowi itu, kalau dia benarkan undang-undang kan itu, kalau Anda mau berkampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh menggunakan uang negara, dan Anda harus cuti kalau mendukung salah satu paslon. Iya. Begitu, itu undang-undangnya begitu. Cuman yang dilihat oleh masyarakat sekarang ini, Jokowi kayaknya menggunakan itu, Mas. Gitu loh. Bon, Iya, kemarin untuk menyatakan bahwa siap untuk boleh memihak itu, Pak Jokowi sempat-sempatnya pakai alat peraga itu yang undang-undang itu. Dibacakan Ini itu ya. dibacakan tulisan gede itu. Ya, artinya itu sebenarnya memberikan sinyal bahwa sebenarnya ingin terjun, cuman kan agak malu-malu kucing kan mungkin ya untuk bisa terjun ke situ ya. Tapi sekali lagi ini kan nggak apa-apa namanya ini negara demokrasi. Ya, betul. Ya, dan apalagi media sosial udah merambah luas. Saya tidak bisa terhindari kita itu. Kalau mau misalkan jejak-jejak digital itu dibuka lagi gitu, Ya. itu juga menunjukkan bahwa ini orang ini konsisten apa tidak gitu. Pejabat Ya. itu terlihat banget. Ya. Zaman dulu mungkin tanpa HP ya, pakai kedok tular gitu ya. Itu saya punya tetangga itu dia ini penjual pisang goreng. Jadi ketika saya makan enak, saya ketemu Pak RT, ini kedok tular kan. Pak RT. Mulut ke mulut ya. Iya Pak RT, itu Yujum pisang gorengnya kuning, enak, gurih, murah banget. Muntuk-muntuk. Iya, sore ketemu Pak John, ngomong dia belum pernah makan, tadi dia ngomong. Pak John, itu Yujum, ya pisang goreng murah banget. Kepotong yang enak sama gurihnya tadi. Kamu mau ketemu malamnya Ya. ketemu. Aku ketemu Pak Jeding. Terus ngomong. Aku ngomong gini kalau Mas Jeding. Itu apa menyucum mundur. Biar kalau soalnya aku pun cerita sama orangnya, biar tergantung karakter orangnya toh. Masih kamu- Aku cerita sama dia pasti akan sesuatu yang Disesuaikan. disesuaikan. Kasih kesempatan dulu Mas Leon, gongnya Iya. belum dia. Belum ya. Bukan apem, tetap goreng. Oh, pisang iya, goreng, iya, ya. maaf. Cuman tetap tambahin murah banget. Nah, kok jadi nangkap namanya kedok tular kan, makin berkurang kan. Kok jadi ketemu Jupri, Jupri, Yujum murah banget. Gitu. Jadi, ya konotasinya udah negatif. Iya. Oke, kita kembali ke tadi apa masalah Nah, media saya sosial. menyampaikan kemudian Iya. ke Pak John. Pak John, Yujum enak banget. Jadi gitu Pak John, bahwa media sosial itu tidak bisa terbendung. Ya, Malah betul. zaman dulu kedok tular enak ya, artinya kadang-kadang disuruh di sana kita nggak dengar. Ya, Oh, iya. Iya. Saya kira itu intinya Pak John, ketika ini nanti suasana tegang, saya pikir hal yang lumrah. Tetapi guru bangsa, seorang guru besar juga mengatakan bahwa ini mengelengke gitu loh. Iya. Tapi kami berharap mudah-mudahan besok itu harus jurdil. Ya. Jangan sampai cawe-cawe, bahkan sampai aparat saja barangkali ya, sampai aparat daerah juga ikut cawe-cawe untuk tidak jurdil. Seperti itu Pak John. Oke, menurutmu Pri sekarang, kalau tadi kita tentang apa kekhawatiran itu, nah sekarang kira-kira nih yang dikhawatirkan itu kan soal mau nggak mau harusnya mengarahnya kan ke Jokowi toh, mau nggak mau kan ke sana arahnya kan, cawe-cawe Jokowi. Menurutmu emang sudah separah itukah gitu cawe-cawe Jokowi? Menurut saya biasa aja sih. Betul itu. Terlihat kurang dapat informasi perkembangan. Hidupnya hanya di kos, main HP gitu. Jadi begini, memang di diskusi kita harus ada yang berkonfrontasi. Betul. Jadi supaya memang kita ada balancing gitu. Ada balancing. Lebih hidup. Bukan berarti saya barusan juga pendahuluan saya tadi membela Mas Jeding. Kalau Mas Jeding salah, tetap salah. Dia terlalu membela Jokowi. Salahnya di mana aja kira-kira? Ya karena sebagai juga manusia biasa gitu. Itu juga tidak benar juga. Tapi ya, saya tahu dia orang Jokowi. Gitu. Tapi kita harus Wedus. Sito. Terus salah gua apa? Menempatkan
kebenaran pada tempatnya. Artinya ketika yang menurut kita itu salah, kita jangan benarkan. Begitu juga yang benar sebaliknya, jangan juga kita salahkan. Tapi memang apa yang dikatakan Mas Jeding tadi ada benarnya juga. Sebagai manusia dia ingin membela, itu namanya naluriah manusia itu. Tapi kita harus mendudukkan dulu bahwa di sini Pak Jokowi sebagai pribadi atau sebagai presiden. Kalau sebagai presiden tentu nggak boleh juga terlalu cawe-cawe gitu. Gitu maksud saya. Tetapi mungkin juga tidak sebegitu parah juga menurut saya. Artinya kenapa demikian parah sehingga tampak panas gitu situasinya. Karena ya itu tadi namanya politik, kita ngomong salah sedikit aja. Apa hal yang kita lakukan sedikit aja bisa jadi besar. Terutama oleh musuh politiknya yang berseberangan. Itu tentu menjadi situasi yang besar. Nah, kembali lagi saya selalu mengadem karena saya itu tukang adem gitu. Jadi kalau situasi panas gitu, saya ademkan, sabar gitu. Saya gitu loh. Oke. Nah, sekarang ke Pak RT ya, Pak RT. Mungkin ini juga penutup lah sebelum nanti masing-masing teman-teman mungkin ada closing statement, tapi pendek ya. Kalau biasanya kalau debat presiden kan 2 menit, ya kasih saya setengah menit. Sekarang Pak RT udah bebas kalau Pak RT. Menurut Pak RT gimana nih Pak? Apakah sebegitu cawe-cawenya Jokowi? Tahapannya udah sampai segitukah maksudnya? Ya sebetulnya secara hak memang dia punya hak ya Presiden. Terus secara pribadi sebenarnya punya hak juga. Secara hukum memang dilindunginya punya hak juga. Tapi yang jadi pokok permasalahan, nah di sini dia di samping sebagai pribadi seorang bapaknya Gibran, dia juga seorang presiden. Sebagai seorang presiden memang harus secara etis ya, secara etika harus mendudukkan diri supaya bersikap netral itu sebaiknya ya. Di samping dia punya hak tadi. Nah, yang menjadi pokok permasalahan, yang menjadi keprihatinan para guru besar sivitas akademika dari beberapa kampus tadi, nah memang Jokowi terlalu banyak cawe-cawe atau menyimpang terlalu dalam gitu. Nah, itu sangat terlihat sekali. Nah, makanya kan dia sayang ya, itu kan dari jebolan UGM juga. Yang pertama kan membawa dari guru besar UGM. Dia sebenarnya sayang dengan Jokowi terhadap anaknya. Janganlah terlalu masuk dalam seperti itu. Nah, itu bisa membuat situasi menjadi itu tadi. Kalau nggak hati-hati. Nah, mungkin sekarang dia sudah cukup mendengarkan, akhirnya dia sudah memberi pernyataan bahwa tidak akan kampanye. Nah, itu mungkin satu pernyataan yang lebih bikin adem lah. Nah, ya saya sebagai pendukung Jokowi 2 periode, untuk yang terakhir ini bahwa Jokowi bilang saya tidak akan kampanye, saya salut. Karena kenapa sebetulnya? Karena tiga paslon ini, entah walaupun salah satunya itu anak kandung beliau, tapi kalau Pak Jokowi sebagai presiden, ya harusnya mengayomi tiga-tiganya. Oke, mungkin sekarang kayaknya udah agak panjang ya. Udah. Closing statement aja dah. Saya suka dengan Coach Jeding walaupun keras, tajam kalau ngomong, tapi ketika Pak RT berbicara dan mengkritisi Pak Jokowi, Coach Jeding manggut-manggut tanda setuju. Walaupun mangan kacangnya udah cepet banget. Itu emosional dari dalam. Saya kira itu bukan closing statement, tetapi hanya pernyataan aja, menyimpulkan kubu lawan. Cukup. Kan debat. Pak RT, langsung Pak RT aja dong. Langkah baiknya negeri kita ini kita jaga bersama-sama. Nah, untuk itu ini kan harus ada toladannya. Nah, Presiden Jokowi sebagai pimpinan negara harus bisa memberikan toladan itu, menjaga kenetralitasannya untuk bisa menjaga suasana menjadi adem. Karena apapun kita tetap bersaudara, satu bangsa, satu tanah air yang harus kita jaga bersama-sama untuk bisa ke depannya lebih baik lagi dan lebih maju lagi untuk kita nikmati bersama-sama. Oke, terima kasih Pak RT. Sekarang kembali Mas Jeding. Jangan melihat sesuatu itu dengan pandangan mata doang. Tapi kalau ngelihat pandangan mata itu cuma sebatas cakrawala. Tapi kita harus dengan pikiran jernih. Kalau kita dengan pikiran jernih, kita akan bisa membayangkan apa yang ada di belakang cakrawala.
Kita ini nggak bisa ngelihat. Jangan menyalahkan orang. Cukup? Cukup. Oke. Beri? Ya, sebenarnya bukan closing statement juga boleh, apapun boleh. Jadi kalau kita melihat situasi sekarang, yang tadi dikatakan oleh Pak John, semua mengarah ke Pak Jokowi karena manuver-manuvernya yang akhir-akhir ini ya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa alasan-alasan di baliknya. Mengapa begitu? Sehingga jangan cuma mengarah pada seseorang. Kita semua bertanggung jawab. Gitu loh. Jadi kenapa alasan seorang Jokowi mengambil keputusan-keputusan yang menurut kita kok cawe-cawe begitu ya? Tentu ada alasan. Tetmu gunakan. Tet aku tok sing ditet. Santet. Oke, teman-teman Motor Gayeng. Nampaknya perbincangan kita kali ini tentang memanasi suhu politik. Kita cukup sampai di sini. Satu pesan kami masyarakat, rakyat Indonesia untuk Bapak kami Jokowi. Bapak tetaplah netral, Pak. Itu lebih baik untuk Bapak ke depannya. Sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye-bye. Yes.